Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Azahra dengan NIM 2348201156 dari kelas 5C Farmasi dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi alkaloid, glikosida, dan saponin. Memahami metabolisme sekunder tanaman. Metabolisme sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui jalur metabolisme khusus. Tidak esensial untuk pertumbuhan atau reproduksi langsung, tetapi memiliki peran krusial. Senyawa-senyawa ini vital dalam pertahanan tanaman terhadap patogen herbivora serta adaptasi terhadap lingkungan. Kelompok penting yang akan kita bahas adalah alkaloid, glikosida, dan saponin. Dalam bidang farmasi, senyawa-senyawa ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku obat, menjadikannya fokus penelitian yang tak terpisahkan dari dunia kedokteran dan biokimia. Alkaloid, pengertian dan karakteristik. Pertama, senyawa nitrogen organik. Alkaloid adalah senyawa organik heterosiklik yang mengandung atom nitrogen dalam strukturnya, menjadikannya bersifat basa lemah. Sifat basa dan rasa pahit. Sifat basanya membuat alkaloid mampu bereaksi dengan asam membentuk garam. Banyak di antaranya dikenal karena rasanya yang pahit. Asal tanaman. Sebagian besar alkaloid diekstraksikan dari tanaman, di mana mereka berperan dalam mekanisme pertahanan dan komunikasi intraseluler. Aktivitas farmakologi yang kuat. Kemampuannya untuk berinteraksi dengan reseptor biologisnya menyebabkan aktivitas farmakologi yang signifikan, menjadikannya kandidat obat potensial. Sifat fisikokimia alkaloid dan struktur umumnya. Pertama, wujud. Alkaloid dapat berupa padatan kristal, amor, atau hablur pada suhu kamar. Tetapi, beberapa di antaranya juga berwujud cair. 2. Kelarutan. Umumnya, alkaloid murni sukar larut dalam air, namun mudah larut dalam pelarut organik nonpolar seperti eter, kloroform, atau benzena. Namun, garam alkaloid harus bersifat mudah larut dalam air. 3. Pembentukan garam. Karakteristik basa alkaloid memungkinkan membentuk garam dengan asam yang meningkatkan kelarutan dalam air. Meskipun tidak ada satu rumus umum, alkaloid selalu mengandung atom karbon, hidrogen, nitrogen. Beberapa varian juga mengandung oksigen dan sulfur. Klarifikasi dan contoh alkaloid. Pertama, alkaloid indol. Meliputi senyawa seperti reserpin yang ditemukan pada tanaman Reufolibia, serpentina, dan digunakan sebagai antihipertensi serta antipsikotik. Kedua, alkaloid isoquinolin. Contoh paling terkenal adalah morfin dari opium yang merupakan analgesik kuat. Kelompok ini juga mencakup kodein dan papaverin. Ketiga, alkaloid tropan, termasuk atropin dan psikopolamin yang berasal dari tanaman seperti Atropa belladonna. Atropin digunakan dalam oftalmologi dan sebagai antidot. Pemanfaatan dan biosintesis alkaloid. Pertama, analgesik. Alkaloid seperti morfin efektif meredakan nyeri. Kedua, anti malaria. Kinin digunakan untuk mengobati malaria. Stimulan, kafein, dan nikotin menstimulasi sistem saraf. 4. Anti kanker. Beberapa alkaloid menunjukkan potensi kemoterapi. Identifikasi dan isolasi alkaloid. Uji identifikasi ada dua. Pertama, uji Dragonroth. Reagen Dragonroth kalium bismut ionida akan membentuk endapan berwarna jingga atau merah bata jika ada alkaloid. Kedua, uji Mayer. Kalium merkuri ionida akan menghasilkan endapan putih atau kuning krem dengan adanya alkaloid. Isolasi dan analisis. Ekstraksi. Alkaloid diisolasi dari bahan tumbuhan melalui proses ekstraksi menggunakan pelarut organik, seringkali dengan bantuan pengemasan atau pembasaan untuk mengonversi bentuk garam atau basa bebas. Pemurnian. Ekstrak kemudian dimurnikan melalui berbagai teknik kromatografi seperti KLT, KCK, HT, atau kolam. Ketiga, analisis struktur.
Struktur kimia alkaloid ditentukan menggunakan metode spektroskopi canggih. Glikosida, definisi dan komponen. Pertama, glikon, komponen gula, biasanya glukosa, galaktosa, dan ramosa, memberikan kelarutan, memfasilitasi transportasi dalam tanaman. Kedua, aglikon, bagian non-gula, seringkali bertanggung jawab atas aktivitas farmakologi atau biologis glikosida. 3. Ikatan glikosidik, ikatan kovalen yang menghubungkan glikon dan aglikon membentuk melalui kondensasi gugus hidroksil. Hidrolisis, glikosida mudah dipecah, terhidrolisis oleh asam kuat, basa, dan enzim glikosida membebaskan aglikonnya. Glikosida banyak ditemukan pada tanaman obat, berperan penting dalam mekanisme pertahanan dan penyimpanan energi. Senyawa ini merupakan salah satu kelas metabolit sekunder yang paling beragam. Sifat kimia dan glikosida. Pertama, karakteristik umum. Kelarutan, mayoritas glikosida bersifat larut dalam air karena adanya gugus gula, glikon, yang membedakan dari banyak alkaloid. Kedua, struktur, tidak ada rumus umum tunggal untuk glikosida. Strukturnya sangat bervariasi tergantung pada jenis glikon dan aglikon serta jenis ikatan glikosidik. Stabilitas, stabilitas glikosida dipengaruhi oleh pH dan keberadaan enzim yang dapat memicu hidrolisis dan pelepasan aglikon. Klasifikasi berdasarkan aglikon. Glikosida jantung mengandung aglikon steroid, mempengaruhi kekuatan kontraksi jantung, misalnya digoxin. Glikosida antrakuinon. Aglikon berupa turunan antrakuinon dikenal sebagai laksatif, misalnya sinosida. Glikosida flavonoid. Memilih aglikon flavonoid seringkali bertindak sebagai aglikon dan antiinflamasi. Keempat, yaitu saponin, jenis glikosida dengan aglikon tripenoid atau steroid membentuk busa dalam air dan membentuk hemofilik. Contoh dan manfaat glikosida dalam kesehatan. Pertama, yaitu digoxin. Glikosida jantung dipengaruhi oleh digitalis purea flocglove, digunakan sebagai kardiotonik untuk meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung pada penderita gagal jantung. Senosida glikosida antrakuinon ditemukan pada tanaman sena, dikenal luas sebagai laksatif dan efektif untuk mengatasi sembelit. Salisin glikosida fenolik ditemukan pada kulit pohon wilau. Salisin diubah menjadi asam salisilat dalam tubuh dan memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik. Kesimpulan dari materi ini ialah alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan kelompok metabolisme sekunder yang banyak ditemukan pada tanaman obat dan memiliki peran penting dalam bidang farmasi. Senyawa-senyawa ini dihasilkan melalui jalur biosintesis tertentu sebagai bentuk mekanisme pertahanan tanaman serta berkontribusi terhadap aktivitas biologisnya. Alkaloid merupakan senyawa yang mengandung atom nitrogen dan bersifat basah sehingga mampu memberikan efek farmakologi yang kuat seperti analgesik, antimalaria, stimultan, dan anti kanker. Keberadaan alkaloid dapat diidentifikasi melalui reaksi pengendapan menggunakan reaksi khusus serta dianalisis strukturnya dengan metode spektroskopi modern. Glikosida tersusun atas dua bagian utama, yaitu glikon dan aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat terapeutik, antara lain seperti kardiotonik, laksatif, antiinflamasi, dan antioksidan. Salah satu kelompok penting dari glikosida adalah saponin, yang memiliki sifat khas berupa kemampuan membentuk busa. Saponin menunjukkan aktivitas biologisnya yang luas seperti ekspektron, antimikroba, dan antiinflamasi, sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi dan kosmetik. Dengan memahami sifat, klarifikasi, serta metode isolasi dan identifikasi alkaloid, glikosida, dan saponin,
Diharapkan pemanfaatan senyawa metabolit sekunder dari tanaman dapat dilanjutkan secara optimal dan berkelanjutan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.